Kesabaran Chelsea tuai hasil, Rosenior beri apresiasi untuk tim. Pavos tampil di Stamford Bridge dengan strategi bertahan yang disiplin. Kiper Jay Gorter berulang kali menjadi penyelamat lewat sejumlah penyelamatan krusial. Sementara barisan belakang tim tamu tak henti-hentinya mematahkan serangan Chelsea. The Blues sempat mengira berhasil membuka keunggulan melalui sundulan Enzo Fernandez. Namun gol tersebut dianulir wasit karena dianggap terjadi pelanggaran. Keputusan yang menurut Liam Rosenior terasa terlalu berlebihan. Kebuntuan baru terpecah 12 menit sebelum laga berakhir. Moises Caicedo muncul sebagai penentu dengan menyundul bola ke gawang, mencetak gol tunggal yang memastikan kemenangan dan 3 poin bagi tuan rumah. Kami harus terus menekan dan tidak berhenti mencoba, ujar Rosenior. Tentu saja mencetak gol lebih cepat akan membantu membuka permainan. Saya merasa keputusan terhadap gol Enzo terlalu keras. Mungkin ada sentuhan tangan, tetapi di Premier League itu kemungkinan besar tetap disahkan. Rosenior menilai Chelsea layak meraih kemenangan setelah terus menggempur pertahanan lawan hingga menit akhir. Ia mengakui masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, namun memuji sikap dan mentalitas para pemainnya. Kami harus terus melangkah maju, katanya. Ada banyak hal positif yang membuat saya puas, meski ada pula aspek yang perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, kami berada di jalur yang benar. Mereka melakukan blok demi blok dan penyelamatan demi penyelamatan. Saya senang untuk Moy atas golnya, dan saya rasa hasil ini memang pantas kami dapatkan. Kemenangan tersebut mengantarkan Chelsea ke posisi ke-8 klasemen fase Liga menjelang matchday ke-8. Pada pertandingan selanjutnya, The Blues dijadwalkan bertandang ke Italia untuk menantang Napoli. Persaingan klasemen pun masih sangat ketat, dengan 8 tim sama-sama mengoleksi 13 poin. Selisih gol menjadi faktor penentu, sehingga perebutan posisi diprediksi berlangsung hingga laga terakhir. Rosenior menyadari timnya perlu meningkatkan efektivitas di depan gawang, namun menegaskan posisi Chelsea saat ini sudah sesuai target. Tentu kami ingin mencetak lebih banyak gol dan menang dengan selisih yang lebih besar, tuturnya. Namun faktanya, kami berada di 8 besar. Jika mampu meraih kemenangan, peluang kami untuk lolos sangat besar. Absennya Cole Palmer pada laga Chelsea kontra Pavos akhirnya terjawab. Manajer The Blues Liam Rosenior mengonfirmasi bahwa sang penyerang tidak diturunkan karena mengalami kendala cedera. Chelsea menjalani laga matchday 7 fase Liga Champions 2025-2026 pada dini hari tadi dengan menghadapi wakil Siprus, Pavos. Banyak pihak sebelumnya memperkirakan Palmer akan kembali tampil sejak menit awal, mengingat ia baru saja mencetak gol ke gawang Brentford dan diharapkan kembali menjadi pembeda. Namun kenyataannya, nama Palmer sama sekali tidak masuk dalam daftar pemain, bahkan tidak terlihat di bangku cadangan. Situasi ini memicu spekulasi terkait kondisi kebugaran playmaker andalan Chelsea tersebut. Dalam sesi wawancara usai pertandingan, Rosenior menjelaskan bahwa Palmer absen karena mengalami masalah fisik sejak laga akhir pekan lalu. Demi menghindari resiko cedera yang lebih serius, tim pelatih memutuskan untuk mengistirahatkannya. Ya, dia tidak berada di sini sebagai langkah pencegahan. Dia merasakan sedikit masalah saat melawan Brentford, bahkan sejak awal pertandingan. Saya harus memberi apresiasi karena dia tetap bermain sambil menahan rasa sakit pada laga tersebut. Rosenior juga memastikan cedera yang dialami Palmer tidak tergolong serius. Ia optimis sang pemain bisa segera kembali merumput jika tidak ada kendala lanjutan. Dalam situasi seperti ini, saya tidak ingin mengambil resiko memainkan pemain yang belum benar-benar fit, terlebih pemain dengan kualitas seperti Cole. Saya pikir peluangnya cukup besar untuk tampil sebagai starter pada pertandingan hari Minggu nanti, dan kami akan menyiapkannya sebaik mungkin, tutupnya. Chelsea menangi perburuan Yisa Alou, transfer resmi dikonfirmasi. Chelsea akhirnya keluar sebagai pemenang dalam persaingan sengit untuk merekrut Yisa Alou dari Sheffield Wednesday. Setelah bersaing ketat dengan Manchester United, The Blues sukses mengamankan tanda tangan bek muda berusia 17 tahun tersebut dengan nilai transfer sekitar 500.000 pound sterling yang akan dibayarkan kepada klub Championship itu. Keberhasilan Chelsea ini tidak datang dengan mudah. Menurut laporan The Athletic, Alou menjadi incaran serius setidaknya 3 klub Premier League dengan Manchester United termasuk di antaranya.
Namun, pendekatan agresif dan negosiasi cepat yang dilakukan Chelsea terbukti efektif, memungkinkan mereka mengungguli para rival dan menuntaskan kesepakatan lebih dulu. Alou dikenal sebagai bek sayap yang tangguh dalam bertahan, sekaligus memiliki kemampuan mendukung serangan. Ia baru-baru ini mendapat kepercayaan tampil sebagai starter di ajang Championship dan menunjukkan performa menjanjikan, termasuk saat menghadapi Portsmouth. Dengan potensi yang dimilikinya, Alou diyakini mampu berkembang ke level tertinggi apabila mendapat pembinaan yang tepat. Dalam waktu dekat, Alou diperkirakan belum akan langsung menembus tim utama Chelsea dan lebih dulu bergabung dengan skuad junior. Chelsea sendiri memiliki rekam jejak yang cukup baik dalam mengembangkan pemain muda, dan pendekatan serupa diyakini akan diterapkan untuk membantu perkembangan Alou. Bagi sang pemain, kesempatan bergabung dengan klub sebesar Chelsea tentu menjadi peluang emas. Alou disebut menargetkan bisa menembus tim utama The Blues di masa depan. Untuk saat ini, fokusnya adalah terus mengasah kemampuan melalui menit bermain reguler di level junior, sembari mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang lebih besar ke depannya. Subur di Atletico, Julian Alvarez masuk radar Chelsea. Striker Atletico Madrid, Julian Alvarez, dikabarkan membuka peluang untuk kembali merumput di Liga Inggris seiring ketertarikan serius dari Chelsea. Performa impresif penyerang asal Argentina itu bersama Los Rojiblancos membuatnya menjadi salah satu properti panas jelang bursa transfer mendatang. Alvarez menikmati musim debut yang luar biasa di Atletico setelah didatangkan dari Manchester City. Ia langsung tampil tajam dengan torehan 29 gol di musim pertamanya, menjadikannya andalan utama di lini depan tim ibu kota Spanyol tersebut. Produktivitasnya pun berlanjut musim ini. Pemain 25 tahun itu telah mencetak 11 gol di semua kompetisi, menegaskan konsistensinya sebagai striker kelas atas. Ketajaman tersebut tak luput dari perhatian klub-klub elit Eropa. Barcelona dan Paris Saint-Germain disebut masuk dalam daftar peminat Alvarez. Namun Chelsea juga ikut meramaikan perburuan. Mengutip laporan Metro, The Blues mulai serius mempertimbangkan langkah untuk merekrut sang striker. Ketertarikan Chelsea tak lepas dari belum maksimalnya performa lini depan mereka. Dua rekrutan anyar, Joao Pedro dan Liam Delap, dinilai belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Joao Pedro tampil relatif lebih baik dengan 8 gol di semua ajang, sementara Delap baru mencetak 1 gol akibat sering terganggu cedera. Situasi ini membuat Chelsea mencari opsi striker yang lebih teruji. Alvarez dianggap sebagai solusi ideal berkat pengalaman, konsistensi, dan mentalitas juara yang telah ia bangun sejak berseragam Manchester City. Kabar dari Spanyol menyebutkan peluang transfer semakin terbuka karena Alvarez tidak menutup kemungkinan untuk kembali merasakan atmosfer keras Liga Inggris. Saat di Man City, ia memang kerap kalah bersaing untuk posisi starter, namun tetap mampu mencetak 36 gol dalam 2 musim, sebuah catatan yang mencerminkan kualitasnya. Dengan usia yang masih berada di puncak performa dan rekam jejak yang meyakinkan, Julian Alvarez kini menjadi salah satu target paling menarik di pasar transfer. Chelsea pun siap bersaing dengan raksasa Eropa lain demi memboyong sang predator ke Stamford Bridge. Chelsea pertimbangkan datangkan Douglas Luiz. Chelsea dikabarkan tengah menimbang opsi untuk merekrut Douglas Luiz. Mengacu pada laporan The Athletic, gelandang timnas Brasil itu masuk dalam radar The Blues meski saat ini masih berstatus pemain pinjaman di Nottingham Forest dari Juventus. Luiz kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di City Ground dan baru mencatatkan 13 penampilan sejak bergabung pada Agustus lalu. Situasi tersebut membuat perubahan suasana dinilai bisa menjadi jalan bagi sang gelandang untuk kembali tampil konsisten di level tertinggi. Chelsea menilai Luiz sebagai opsi yang sesuai secara taktis untuk pelatih kepala Liam Rossinior. Pengalaman, ketenangan, serta fleksibilitasnya di lini tengah dianggap mampu memberi nilai tambah, terutama ketika klub harus bersaing di banyak ajang seperti Premier League, Liga Champions, Piala FA, dan Piala Carabao. Memasuki fase krusial musim, kedalaman skuad menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Meski Chelsea sudah memiliki beberapa pilihan di lini tengah, masalah cedera membuat rencana mereka kerap terganggu. Romeo Lavia dan Dario Esugo sama-sama mengalami kendala kebugaran, sementara beban bermain Moises Caicedo dan Enzo Fernandez terbilang sangat berat. Dalam konteks ini, kemampuan Luiz bermain sebagai gelandang bertahan maupun box-to-box dinilai sebagai solusi yang menarik.
hingga kini belum ada langkah resmi yang diambil, namun diskusi internal disebut masih berjalan seiring Chelsea mengeksplorasi kemungkinan transfer tersebut. Bagi Douglas Luiz sendiri, kesempatan bergabung dengan tim yang bersaing di papan atas dan memburu gelar juara bisa menjadi opsi karir yang menggoda.